episode kali ini tuh spesial karena kita tuh bakal ngebahas tentang KSPM. Terus nanti kita juga ngebahas tentang apa aja divisi-divisi di KSPM dan pekerjaannya itu apa-apa aja gitu. Tapi kita tuh butuh 2 orang gitu untuk menjelaskan KSPM tadi gitu kepada kita. Nah, kira-kira siapa nih, Bun? Iya, jadi kita udah kedatangan 2 tamu spesial nih dari King and Queen KSPM USU ya. Halo guys. Bang Jos dan Kak Nana. Jadi Bang Jos nih kabarnya gimana nih hari ini buat datang ke podcast kita hari ini? Oke, kabarnya udah pasti luar biasa lah pasti. Luar biasa ya. Karena udah diundang sama divisi yang gong banget nih guys dari Public Relation guys. Thank you udah ngundang di podcastnya. Thank you juga, Bang Jos. Mungkin Kak Nanas nih, gimana nih kabar Kak Nanas hari ini? Alhamdulillah baik, tapi jujur aku ada deg-degan nih sebenarnya. Oh, kenapa tuh, Kak? Karena ada 2 cewek cantik di sini. Iya. Jadi sapi. Dan pastinya aku excited banget untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Oke, aku juga udah excited banget. Iya, aku Nanti juga. nggak sabar nggak sih? Jadi langsung aja nggak sih Nas? Langsung Ya aja. kan? Mungkin teman-teman juga di balik layar tuh banyak sebenarnya yang nanya-nanya Bang, KSPM itu apa sih sebenarnya, kayak organisasi apa sih? Karena kan kelihatan kayak kelompok studi pasar modal itu apa gitu ya kan? Jadi mungkin Kak Nana sama Bang Jus tuh boleh bantu jelasin ke kami sih apa sebenarnya itu KSPM. Oh boleh, aku duluan nih Nas. Boleh Oke. Saya duluan. Jadi KSPM ya, KSPM itu sesuai dengan kepanjangannya ya guys, kelompok studi pasar modal. Nah sebenarnya kita itu adalah organisasi ataupun UKM yang ada di bawah naungan Bursa Efek Indonesia dan juga BNI Sekuritas. Tujuan kita adalah memberikan literasi kepada masyarakat tentang pasar modal terkhusus di lingkungan mahasiswa ataupun kaum pelajar gitu. Yes, benar banget. Terus nantinya di KSPM ini berjalan dibagi atas beberapa divisi gitu. Jadi tiap divisi itu udah punya tupoksi dan tanggung jawab masing-masing tentang program kerja yang akan mereka lakukan selama masa kepengurusan gitu. Itu Oke, berarti KSPM itu kayak bukan cuma kita tempat belajar pasar modal atau saham, tapi juga kayak tempat kita tuh belajar caranya berorganisasi gitu Iya, kan, pas. Bang. Oke. Jadi mungkin nanti juga mau mewakilkan gitu ya teman-teman penonton gitu. Nah, kira-kira nih, ini kan udah mau selesai kepengurusan di tahun ini gitu ya. Sedih ya, kamu baba. Sedih. Tapi Nadia kayak mau nanya gitu kan. Nah, kira-kira nih di 1 tahun kepengurusan ini fokusnya itu apa sih Kakak dan Abang? Oke, jadi di 1 tahun ini fokus kita itu adalah bagaimana meningkatkan literasi tentang investasi di lingkungan mahasiswa gitu. Karena supaya bagaimana mahasiswa ini bisa melek investasi guys. Karena di sekarang ini kan kayaknya investasi itu udah jadi kebutuhan ya, bukan jadi pilihan lagi gitu, udah wajib. Itu kayak harus sekali gak sih untuk persiapan masa depan kita, ya kan? Terus fokus utama kita juga itu bagaimana meningkatkan value di dalam internal KSPM gitu, baik dari literasi ataupun mungkin cuannya, Cuannya. Itu sih kalau fokus utama KSPM ini. Terus ya teman-teman, selain literasi juga, kami tuh pengen KSPM itu enggak cuma untuk teman-teman yang kayak udah jago aja atau udah tahu aja tentang pasar modal, tapi kami pengen KSPM itu lebih dikenal akrab, bukan untuk mahasiswa aja sebenarnya. Mahasiswa tuh udah pasti, karena kita masih lingkup mahasiswa ya. Terus juga untuk masyarakat luas, di mana kami mewujudkan itu melalui program-program kami yang menjangkau masyarakat umum gitu. Jadi jangan kalian pikir KSPM tuh untuk investor yang udah jago aja, itu enggak teman-teman. Di sini semua kita rangkul gitu. Yang penting mau belajar. Iya, bahkan bisa belajar dari nol ya kan? Yes, benar. Ya, jadi teman-teman kita udah kenal nih apa sebenarnya itu KSPM. Nah, seperti yang dibilang kakak dan abang tadi, kalau KSPM itu ternyata organisasi yang mengedukasi sambil kita juga bisa belajar investasi serta kita bisa juga cuan dari situ ya Bang. Nah, kami juga penasaran nih Bang, sebenarnya di KSPM itu yang menjalankan event-event, program-programnya itu kayak pasti ada sih divisi-divisinya nggak sih Bang, yang bekerja keras di balik event-event yang keren kayak apa tuh namanya KIC ya? Iya, terus GTS, NSI,
banyak ya. Banyak banget. Jadi sebenarnya yang bekerja di balik event-event besar serta kayak yang bekerja di bawah naungan pengurusan KSPM itu sebenarnya divisinya itu apa aja sih Bang, serta kerjanya mungkin siapa dulu nih? Boleh kalau dulu. Dulu deh, sekalian ada. Ini sebenarnya pertanyaan yang paling menarik sebenarnya Iya. karena di sini kita akan jelasin, tapi mungkin kita nggak bisa secara detail karena kalau detail bisa 2 jam. Iya, siap-siap. Ya mungkin ini sekedar sekilas aja Gambaran ya, besar lah ya. sebenarnya. Jadi kita mulai dari divisi pertama yaitu adalah R&D atau Research and Development. Yang mana teman-teman R&D inilah mereka yang bertugas untuk menganalisis, terus melakukan riset, terus juga mereka mencari wawasan lebih gitu yang nantinya akan mereka rangkum dan mereka buat ke dalam materi yang disajikan untuk kita pengurus gitu. Jadi ibarat R&D ini adalah coachnya gitu, coachnya anak-anak KSPM. Betul. Melalui program kerja mereka itu ada namanya No Line dan No Life. Jadi No Line itu nongkrong online dan nongkrong offline, tapi nongkrong bukan sekedar nongkrong. Iya. Dengar ada cuannya guys? Ada Oh, cuannya. pasti ada cuannya dong. Nah, jadi di No Line dan No Life ini kita anak-anak KSPM itu akan diajari oleh coach R&D gitu sesuai materi yang mereka bawakan. Terus nanti nggak cuma diajarin aja, nanti kita juga bakal ada kuisnya. Nah, kuisnya untuk menguji pemahaman kita tentang materi yang udah dikasih. Terus yang paling penting itu ada cuannya. Ada cuannya. Jadi kita tuh nggak cuma belajar, kita juga di situ fun, kita juga di situ dapat cuan kalau kita beruntung dan kita benar gitu. Terus ada satu proker lagi dia Kak, kalau kerennya itu KSPM Hedge Fund. Yang mana hedge fund itu adalah menghimpun dana dari emiten yang IPO. Keren banget ya? Iya, keren banget. Keren banget kan? Jadi teman-teman yang belum pernah ikut IPO juga bisa belajar Bisa ya, Bang? banget. Bisa banget. Jadi kalau emang belum pernah praktis sebelumnya bisa melalui KSPM Hedge Fund yang dibantu oleh R&D begitu. Saya itu pasti masih banyak gak sih kayak Banyak sih. nggak kalah lebih keren dari itu. Mungkin itu apa aja sih Bang? Oke, jadi kita ini bahas yang apa ya? Divisi yang menyelenggarakan event yang gede-gede nih, kayak yang udah kalian bilang tadi ya. Nah, jadi itu namanya ada event management guys. Nah, event management ini adalah divisi yang tugasnya itu memang membuat atau merancang event yang berhubungan dengan investasi atau pasar modal gitu. Kayak yang udah kalian sebutkan tadi ya, ada NNSIF, ada KIJ, terus ada GTS juga kan. Nah, kayak salah satunya tuh tadi kan NNSIF. NNSIF itu memang kayak konsepnya ada lombanya, ada seminarnya. Terus KIC itu ada pelatihan. Terus GTS itu bagaimana eventnya itu supaya pelajar atau kayak anak-anak SMA itu bisa tahu tentang investasi gitu. Itu program kerja dari event management gitu. Terus kita lanjut nih ya. Oke, gas. Lanjut tuh ada namanya divisi public relation. Jadi public relation ini mereka lah sebagai jembatan KSPM untuk menghubungkan KSPM dengan pihak eksternal gitu. Jadi si anak-anak PR inilah yang akan menjalin kerjasama dengan mitra, terus mereka juga menjalin kerjasama dengan organisasi di luar KSPM, mungkin komunitas atau badan-badan lainnya begitu. Terus proker-proker mereka ini juga ada tuh namanya Get to Know KSPM. Jadi ibarat mereka ini wajah KSPM gitu ya, mengenalkan ini loh guys KSPM, atau kayak kalau kalian mau tahu KSPM kesini deh ke kita, hubungin kita begitu. Terus juga mereka ini ada satu proker. Oh tapi sebelum itu sekarang yang sedang kami lakukan ini adalah program kerjanya PR loh guys, by the way. Makanya mereka senyum-senyum nih Makanya kan. sebenarnya Karena mereka anak PR nih. bener banget. Terus juga ada yang aku bilang tadi, salah satu program kerja yang gede itu ada namanya Visit Company atau Visit Emittance. Nah di Visit Emittance ini PR dibantu oleh satu divisi yang gak kalah gong lain ya, itu ada divisi CE. Tapi sebelum kita mengenal CE, aku mau kasih gambaran sekilas tentang Visit Emittance itu, yang mana adalah nanti kita akan datang ke satu emiten atau satu company untuk belajar langsung gitu, kayak untuk menggali informasi tentang satu company tersebut. Dan itu seru banget karena kita terjun langsung ke situ gitu. Jadi kayak kita langsung datang nih, kayak kemarin kita ke ICBP ya Bang, ICBP. ke Indofood itu kita juga langsung. Terus next kita mau kemana sih? Kayak kita ada tunggu aja. Pokoknya tiap periode pasti berganti gitu ya, Berganti, ganti. berganti. Benar, akan berganti gitu. Nah,
yang seperti aku bilang tadi, visit emiten ini tuh dibantu sama divisi CE atau Capital Enterprise. Jadi CE ini guys, ini juga perannya nggak kalah krusial loh di KSPM, karena ibarat mereka ini adalah donatur, Iya, betul. tulang punggung KSPM, yang mana mereka adalah penghimpun dana gitu, penghimpun dana dari eksternal maupun internal ya, itu ada juga, yang mana uangnya nanti akan digunakan untuk membantu kepengurusan KSPM gitu. Jadi nanti program mereka tuh nggak jauh-jauh dari duit sebenarnya, nggak jauh-jauh dari duit. Jadi kalau misalnya kalian suka duit atau mata duitan, kayak CE cocok. Kalian nanti ya yang suka bisnis juga masuk ke CE, karena di CE kita mereka bakal jualan, itu ada kayak ini produknya nih. Ini produk CE. Ini produk CE. Terus juga kayak CE itu nanti ada di bazar atau di event, kayak kemarin bukber juga CE jualan. Jadi emang cocoknya CE ini nggak jauh-jauh dari duit sih. Ya, Pas setuju nggak? Setuju. Terus next, Unjus kali ya. Iya, tadi bahas CE, dia donatur ya, donatur apa? Quotes-nya itu? Donatur. Selain donatur, juara ngatur. Jangan buat CE marah ya guys. Iya, jangan marah. Iya. Nah tapi di sisi lain ya, kita ada divisi lain yang nggak kalah gong nih guys. Coba. Kita ada Human Resource and Development. Nah jadi HRD ya, memang seperti pada umumnya itu HRD memang tugasnya adalah bagaimana membuat hubungan sosial di dalam internal KSPM itu tetap solid gitu kan. Ya baik divisi dengan divisi ataupun divisi dengan pribadi atau pribadi dengan pribadi gitu. Nah untuk program kerjaan yang paling gong ya, memang kerjanya berat sih guys. Kerjanya itu ada outbound gitu ya, itu bisa terus di situ. Terus ada KCSR. Itu yang ke pantai ya? Iya itu kita ke pantai sih kemarin guys. Kita nanam pohon mangrove kemarin. Terus apalagi ya? Banyak lah pokoknya ya. Tapi memang berat. Cuman itu fun gitu. Kayak jadi berat tapi nggak berasa berat karena memang enak kali gitu di situ di HRD. Nah terus kita ada divisi Media and Publication guys. Media and Publication itu atau MP ya. MP ini adalah divisi yang memang tugasnya itu ngedit-ngedit sih guys. Buat kalian yang udah lihat Instagramnya KSPM, terus TikToknya gitu ya, konten-kontennya itu semua hasil dari karyanya MP. Jadi yang memanjakan mata kalian itu dari sosial media itu adalah MP guys. Untuk proyeknya yang paling ditunggu-tunggu ya, itu ada namanya KSPM Main Games guys. Itu seru banget bang. Itu Iya, di IG nggak sih bang? Iya di IG. Iya, sering nggak sih main itu? Tapi sering salah bang. Sering salah, aku juga sering salah. Cuman kalau dilihat ya dari kesalahan itulah kita bisa belajar nggak sih? Iya, Sebenarnya. setuju. Ya aku tahu, oh iya aku kurang paham sih. Jadi aku pelajari lebih dalam. Terus ganti akun lain buat Dan aku tahu ya. Ya aku jujur aku kayak gitu sih guys. Jadi ya itulah buat belajar sih sebenarnya. Iya, Itulah setuju. divisi-divisi. Karena waktu udah kita klik tuh di slide berikutnya muncul tuh jawaban sama Jawaban. penjelasannya ya kan bang. Betul. Jadi kita bisa sambil belajar. Ini bisa diminum nggak sih? Harus Boleh guys. bang, boleh. Oke, thank you ya. Terus guys, kalau kalian itu ikonik KSPM tuh ada Kasmo namanya, itu juga karya Iya. tangan ajaib anak MP loh. Lucu banget ya Kasmo. Dan yang kalau kalian tahu di balik layar ini adalah MP Iya. Thank you MP. Di belakang kameranya ada MP, di belakang sini juga ada MP, di sini juga ada MP. Tayangnya video ini juga berkat anak MP guys. Betul. Ini semua kerja keras MP. Bener banget. Thank you MP. Oke, mungkin Nadia kayak dari kesimpulan gitu ya. Setelah Bang Jos dan Kak Nana sudah nyebutin gitu kira-kira divisi apa sama program apa, berarti kalau RN itu kayak menganalisa, terus kayak riset-riset gitu kan yang jadi coachnya KSPM. Terus habis itu ada IM juga yang menjalankan event-event besar tadi. Terus setelah itu juga ada PR, dia tuh yang kayak menjembatani antara eksternal dan KSPM. Lalu ada HRD yang lebih ke mengurus internalnya KSPM gimana. Lalu juga ada CE gitu yang kayak jadi tulang punggungnya KSPM, dana, dan yang terakhir itu ada MD gitu ya yang mengedit-ngedit dan buat-buat konten di KSPM ini.
gitu. Oke, tadi kan kita udah tahu nih garis besar sebenarnya KSPM itu gimana, dari prokerjanya, terus event-eventnya, divisinya, ya kan. Jadi ini juga mau mewakili pertanyaan dari teman-teman yang sering ditanyain di luar sana juga kan Bang. Jadi kan Bang, orang itu sebenarnya kayak banyak nih sebenarnya di luar sana Bang, pengen masuk KSPM, cuma mereka takut-takut gitu loh Bang, karena mereka ngiranya kalau misalnya mau masuk KSPM itu harus punya pengalaman dulu atau punya apa dulu gitu baru masuk KSPM. Sebenarnya Bang, kalau mau masuk KSPM itu caranya gimana sih Bang? Emang harus punya pengalaman organisasi dulu atau kayak harus punya pengalaman lomba, terus harus paham pasar modal gitu kan Bang? Atau gimana? Atau mungkin kayak harus punya pengalaman di pasar modal gitu, gimana tuh kira-kira kamu bisa analisis? Nanas dulu nggak sih? Ya, boleh. Luar biasa. Jadi sebenarnya itu nggak harus guys, Iya. nggak harus karena KSPM itu menerima kok kalau misalnya kalian sebelumnya nggak punya pengalaman organisasi. Karena aku pun masuk KSPM tanpa pengalaman organisasi. Karena yang KSPM butuhkan itu adalah bukan orang-orang yang ahli, tapi orang-orang yang mau belajar. Itu penting banget, orang-orang yang mau belajar. Terus juga tanggung jawab atas tugas yang diemban mereka. Dan yang paling penting itu komitmen untuk menyelesaikan dan bertanggung jawab dan pastinya mau belajar gitu. Iya, Bener nggak Bang? betul sih yang dibilang Nanas. Jadi kalau masalah pengalaman organisasi ya, sama pengalaman investasi ya. Kalau misalnya semua organisasi mencari yang berpengalaman, terus yang mau memulai ini Yang ya mana? mau masuk ya kan? Benar sih. Karena orang mau masuk organisasi supaya punya pengalaman. Punya pengalaman. Terus kalau organisasi cari yang udah berpengalaman, gitu, jadi pintar ya. Nah, kalau KSPM sendiri itu enggak sih guys. Kita itu menerima semua orang yang penting itu mau belajar, mau berkembang, terus dan gak gengsian sih guys. Itu aja sih. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian totally nggak paham sih apa sih pasar modal itu nggak apa-apa, jangan jadikan itu penghambat kalian. Karena jujur aku pun masuk KSPM tuh dengan nol pengetahuan sebenarnya. Mungkin sekilas aja ya tentang manajemen investasi karena as a economic student kan kayak ya udah tahu gitu. Tapi kayak apa sih saham itu, apa sih IPO itu, sekedar IPO aja aku nggak tahu pada saat itu gitu. Cuman dari KSPM lah aku bisa belajar gitu. Kalau bahas masa lalu ya, kalau Nanas dimulai dari nol guys, percayalah aku mulai dari negatif. Waduh, Iya kan? Sakit negatif satu lah ya. Kalau negatif terjauh banyak. Jadi betul sih yang dibilang Nanas. Aku bahkan mulai dari nggak tahu apa-apa gitu masuk ke SPM, aku belajar banyak apa ya istilah-istilah baru yang memang aku itu nggak paham. Aku belajar di KSPM, aku jadi ngerti terus bagaimana cara menganalisa yang baik, terus bagaimana dari analisa itu berkembang menjadi ikut lomba, itu banyak kali sih. Karena kita tuh nggak cuma belajar tapi kita praktis. Iya, betul sih. Kita langsung terjun gitu untuk bermain khususnya di saham. Iya, karena kalau bahas teori tanpa praktek itu kayaknya memang Kurang efektif sih. kurang efektif ya. Iya sih, itu sih tentang SPM. Oke Bang, jadi kita udah nggak sih Iya, karena kayak setelah penasaran nih, jadi lebih tahu gitu kan tentang KSPM, kayak divisi-divisinya sama project-project juga aku jadi lebih tahu gitu kan. Dan mungkin nih untuk penonton semuanya, kami juga ada info sebentar lagi KSPM lagi mau open recruitment. Kapan gitu tuh? kan. Iya, nanti kita drop di bawah ya. Mungkin yang mau daftar KSPM jadi lebih tahu juga gitu kan kira-kira mereka mau masuk divisi apa nantinya dan bisa lebih mengenal gitu kan divisi apa aja dan divisi apa aja yang ada di KSPM gitu. Iya. Mungkin Bang Jo sama Kak Nanas ada nggak kata-kata yang mau disampaikan gitu ke calon pengurus KSPM berikutnya ada yang mau daftar KSPM gitu? Oke. Kalau dari aku sih ya saran atau apa ya kata-kata ya, kata-kata ya. Iya. Kalau kata-kata dari aku sih guys, jangan malu, jangan gengsi untuk memulai sih. Karena gengsi itu adalah hal yang justru membuat kita itu gak akan bisa berkembang. Gitu sih. Apalagi malu untuk bertanya ya. Kayak mana kita mau tahu kalau misalnya kita nggak tahu, tapi kita mau bertanya gitu. Kita akan berhenti di situ-situ aja jadinya. Itu sih dari aku. Kalau Kak Nanas
Kalau dari aku ya, in this economy, itu hal yang penting banget untuk paham investasi gitu. Terus kalau nggak paham gimana? Nah, KSPM adalah tempat yang tepat untuk mengenal lebih dalam, untuk belajar, untuk praktis langsung tentang apa itu investasi. Karena nanti di sini tuh bakal diajarin. Jadi untuk teman-teman jangan takut dan jangan gengsi kayak kata yang dibilang Bang Jos, karena gengsi ini sebenarnya penghambat dan akan menghilangkan kesempatan kalian. Mungkin tadinya kalian bisa lebih berkembang lagi itu jadi pupus karena kalian gengsi. Jadi dicoba aja. Oke, karena tadi kakak dan abang udah ngasih pesan buat calon pengurus ya kan. Nah, Putri juga mau minta nih 3 kata buat KSPM minta ini. Apa tuh kira-kira Bang jelaskan? 3 kata yang menggambarkan gitu ya. Yes, 3 kata buat menggambarkan KSPM. 3 kata ya. Dari Nanas dulu deh. Dari aku ya. Ya, Kalau dari aku sih sebenarnya 3 kata tuh nggak cukup untuk menggambarkan KSPM. Karena spesifik ya, banyak. Iya, ya. banyak banget. Tapi kalau disuruh 3 kata, kayaknya yang pertama itu adalah keren. Karena jujur bukan karena aku anak KSPM, tapi KSPM itu keren banget dan KSPM itu salah satu apa ya bilangnya ya, dream organisasi aku yang pengen aku pengen aku gabung dari dulu. Terus kalau misalnya kalian pengen tahu kerennya gimana, harus join sih. Karena jujur keren banget. Rasakan sendiri gitu. Iya. Ya. Terus yang kedua itu adalah solid, karena bagi aku teman-teman aku semua di KSPM ini udah aku anggap sebagai keluarga, karena kami solid banget, nggak sama divisi aja tapi antar divisi juga kami solid. Terus yang ketiga itu adalah cuan. Cuan, nggak bohong. Cuan. Kita di sini belajar investasi untuk dapat cuan. Itu 3 kata dari Nanas ya. Kalau 3 kata dari dari aku ya. Dari aku kalau dari aku ya, 3 kata dari aku itu belajar, keluarga. Kenapa tuh, Bang? Sama ya, sama ya. Karena memang hanya itu yang bisa mewakili isi hatiku untuk SPM ini guys. Pertama belajar ya. Kenapa belajar? Karena dari belajar kita bisa diskusi, kita bisa berkembang ya. Terus dari belajar ini juga, terutama belajar investasi ya. Kayak yang dibilang Nanas tadi, kita bisa dapat cuan juga gitu kan. Jadi memang belajar ini yang sangat mewakili KSPM lah ya. Belajar. Terus kenapa keluarga? Karena sejauh ini tempat aku untuk membuang rasa lelahku di keseharian itu memang di KSPM guys. Gitu sih. Jadi aku menganggap KSPM ini udah jadi keluarga. Kayak aku sering curhat sama kalian, sering curhat sama Nanas gitu kan. Jadi ya itu sih 3 kata dari aku. KSPM. Oke, Bang. Jadi kita udah di akhir penghujung kelas bahas ini. Mungkin kita bakal say goodbye gitu ke penonton ya kan. Nah, sebelum itu kita makasih dulu nggak ya? Iya, makasih. Dulu. Terima kasih banyak juga udah ngundang. Iya. Ini suatu kehormatan bisa Such an honor. Iya. Dari pihak langsung. Oke, mungkin kita bakal say goodbye gitu ya ke